Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Rahayu. Welcome back in my YouTube channel. Ketemu lagi bareng gue Ilham Nuzur Rahman di channel YouTube gue ini. Untuk saudara-saudara onlineku dimanapun kalian berada, ketemu lagi akhirnya kita di hari keempat gue untuk melaksanakan stay at home. Mungkin kalian sudah di hari yang ke-9 ke atas, tapi gue baru sampai di hari keempat ini. Tapi gue bersyukur banget sejauh ini diberikan kesempatan untuk bisa tetap di rumah, untuk bisa tetap menjaga jarak aman untuk kita semuanya. Pastinya kita bekerja sama membantu pemerintah, membantu semuanya untuk tetap aman, membantu semuanya untuk bisa sama-sama mengatasi wabah corona ini. Di tanggal 28 Maret 2020 ini gue habis update status dari orang-orang yang positif corona ada di 1155 orang. Ini cukup banyak banget dalam jangka waktu yang kurang dari sebulan menurut gue. Dan untuk orang-orang yang dirawat totalnya ada 994 orang. Yang meninggal ada 102 orang dan yang sembuh ada 59 orang. Walaupun angka sembuhnya ini jauh banget dari jumlah yang positif corona di angka 1155, tapi kita masih bisa bersyukur untuk 59 orang ini akhirnya diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan. Ya walaupun angkanya masih tipis banget, masih jauh banget. Semoga kedepannya makin banyak orang-orang yang positif corona akhirnya sembuh dan semakin berkurang angka untuk korban yang harus meninggal. Bagaimana kabar kalian semua? Masih tetap sehat semoga ya. Sejauh ini pun gue masih merasa semoga tetap baik-baik saja. Walaupun gue gak tahu kondisi gue dalamnya gimana, fisik gue dalamnya gimana, tapi gue masih berharap gue selalu sehat. Karena gue sudah melakukan yang terbaik, sudah mengusahakan yang terbaik untuk menjaga kesehatan, untuk melakukan instruksi dari pemerintah. Ya walaupun banyak kebijakan-kebijakan yang jatuhnya pro kontra dari berbagai sisi ya, karena wabah corona ini sangat-sangat berpengaruh dari berbagai sisi kehidupan kita saat ini, sangat mengubah sekali lini kehidupan kita saat ini, dan kebijakan-kebijakannya pun agak, untuk sebagian orang mungkin wajar-wajar saja, tapi untuk beberapa golongan ataupun beberapa kelompok ini cukup menggelitik sekali. Lebih jatuhnya bukan menggelitik sih, karena banyak banget teman-teman gua yang akhirnya harus angkat bicara, teman-teman gua yang akhirnya cerita ke gua tentang pengalamannya. Jadi selain hikmahnya kita bisa tetap di rumah, kita diberikan kesempatan untuk istirahat di rumah, kita bisa ketemu keluarga, tapi ternyata banyak sekali cerita-cerita sedih dari wabah corona ini, dimana banyak banget orang yang harus kehilangan pekerjaannya, mereka di PHK. Ada salah satu teman gue yang cerita, dia sebagai salah satu tulang punggung keluarganya, dia anak rantau dari Jambi, dia datang ke Jakarta sendirian, gak punya keluarga, dan posisi dia saat ini harus di PHK dari pekerjaannya. Karena ya kita tidak bisa menyalahkan pihak perusahaan juga, mungkin karena pihak perusahaan pun harus kehilangan pemasukan, harus kehilangan achievementnya mereka. Ya mereka harus menggaji karyawan, tapi pemasukannya nggak ada, jadi harus dari mana mereka menggaji. Salah satu alasan untuk mereka mem-PHK untuk mengurangi karyawan ya karena mereka tidak cukup banyak pemasukan untuk menggajinya gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus kasih pilihan, mempertahankan karyawan yang lama mungkin, dan posisinya temen gue ini karyawan baru yang baru kerja 1-2 bulan di perusahaan tersebut, yang akhirnya harus di PHK demi menyelamatkan karyawan yang sudah bekerja lama di perusahaan tersebut. Beliau nangis banget cerita ke gue karena bingung, dia di Jakarta bersama keluarganya, posisinya beliau sudah menikah, ada istrinya. Beliau kebingungan harus bagaimana gitu di Jakarta, posisinya harus bayar kontrakan rumah, ya serba salah ya, pulang pun jauh ke Jambi, dan posisinya saat ini pun harus tetap stay di rumah gitu.
Ada lagi teman gue yang dia seorang perempuan yang akhirnya kita mungkin posisinya aman untuk dirinya. Kita diberikan kesempatan untuk beristirahat di rumah, untuk stay at home. Untuk bulan ini mungkin ada sebagian orang yang gajinya harus dipotong, tapi ada juga sebagian orang yang alhamdulillahnya diberikan gaji yang full untuk bulan ini. Dan beliau memutuskan untuk pulang kampung ke rumah. Tapi saat di kampung, temen gue ini justru malah sedih, malah kebingungan. Background keluarganya yang seorang petani, background keluarganya yang ayahnya hanya buruh serabutan yang mendapat gajinya per hari. Di satu sisi mereka diinstruksikan oleh pemerintah untuk tetap diam di rumah agar aman, mengurangi resiko untuk terinfeksi virus corona. Tapi di sisi lain mereka pun kebingungan, mereka tidak punya pekerjaan tetap, mereka tidak punya gaji, untuk makan hari ini pun ya harus dicari hari ini gitu. Itu agak menjadikan banget saat gue harus baca chat temen gue, harus baca akhirnya dia speak up mengatakan seperti itu gitu, dan gue nggak kepikiran kesana gitu. Mungkin di satu sisi pun gue sempat berpikir, karena kemarin pun gue masih kerja, masih dikasih kesempatan untuk kerja masih dikasih kesempatan untuk kerja, dan gue mikir, aduh kok teman-teman gue udah ngelaksain WFH, tapi ternyata gue harus masih kerja nih, gue nggak dikasih kesempatan untuk tetap di rumah. Mungkin seiring berjalannya, semakin bertambahnya orang-orang yang positif corona, akhirnya gue dikasih kesempatan untuk pulang gue dikasih kesempatan untuk melaksanakan WFH, tapi lebih tepatnya gue dirumahkan sih, diliburkan selama kurang lebih 2 minggu, hampir 3 minggu sepertinya, 18 hari. Di sana pun gue ngerasa deg-degan, ngerasa senang bisa pulang ke rumah, bisa tetap diam di rumah, karena gue ngerasa aman kalau di rumah, karena gue merasa akan mengurangi sedikit resiko gue untuk terinfeksi corona. Tapi gue agak ketakutan juga, gue takut gimana ya, kira-kira nih gue digaji nggak nih bulan depan gitu, kalau misalkan gue nggak kerja selama 2 minggu, kan nggak mungkin dong perusahaan gue kehilangan pemasukan, perusahaan gue kehilangan achievementnya, dan mereka harus gaji karyawan dari mana gitu. Apakah akan ada pengurangan gaji atau akan ada PHK juga seperti teman-teman gue? Nah itu yang membingungkan, yang akhirnya banyak orang berspekulasi saat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk lockdown, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk stay at home, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk social distancing, orang-orang jangan keluar untuk mengurangi resiko terinfeksi corona, mengurangi juga orang-orang untuk bersosialisasi, yang akhirnya kalau misalkan kita bersosialisasi, banyak orang yang terinfeksi gitu kan, dari satu orang ke orang lain. Tapi mereka pun yang nggak punya uang, mereka yang gue sebutnya si miskin, yang mereka hari ini harus makan dari pendapatannya hari ini pula, yang nggak punya gaji tetap, mereka akan merasa aman di rumah. Tapi nggak untuk perut mereka, nggak untuk keluarganya gitu. Untuk ya banyak yang di luar sana yang harus beli beras 1 liter pun harus kerja dulu hari ini. Banyak yang untuk beli 1 botol susu untuk anaknya harus kerja dulu hari ini, harus banting tulang dulu hari ini gitu. Itu sih yang gue pikirin saat ini gitu, kebijakan untuk stay at home, kebijakan untuk salah satu kota yang akhirnya harus lockdown. Kira-kira pemerintah ngasih punishment untuk orang-orang yang akhirnya misalkan merasa pengen pulang kampung aja gitu, pengen berkumpul sama keluarganya, tapi kan dilarang. Jika mereka pulang kampung, mereka akan ditandai sebagai ODP atau PD, orang dalam pantauan gitu kan, ataupun mereka akan diberikan punishment sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. So, rewardnya apa gitu? Banyak orang yang berpikir seperti itu. Kita dikasih punishment, terus reward untuk kitanya apa gitu? Banyak orang yang berharap jika kita diberlakukan kebijakan untuk tetap diam di rumah, ya si miskin ini diperhatikan juga gitu. Si miskin ini diperhatikan juga, dijaga juga untuk tetap aman, bukan hanya dari terinfeksi virus coronanya aja, tapi dari ya keadaan
perutnya gitu loh. Ya apa ya, ya mereka butuh makan juga intinya gitu loh. Mereka butuh makan untuk hari ini, untuk hari besok, untuk minggu depan, jika masih tetap seperti ini, jika wabahnya masih tetap seperti ini gitu loh. Gitu yang bikin emosi hari ini tuh, ngelihat banyak orang-orang yang cerita, teman-teman gue banyak yang cerita, banyak status-status yang berkeliaran di media sosial yang sebenarnya nggak semua orang berpikir ke sana gitu. Bahkan gue pun nggak terlalu berpikir ke sana, tapi ternyata akhirnya gue harus mikir ke sana gitu. Akhirnya gue harus narik napas, menghela napas, mikirin mereka yang ada di luar sana. Gitu. Mungkin untuk orang yang berkecukupan, untuk si kaya ini yang punya banyak uang, bukan masalah sih dikasih waktu untuk tetap stay di rumah 30 hari libur pun nggak masalah. Mereka bisa memenuhi kebutuhan makannya selama 30 hari pun. Mereka borong kayak di Carrefour, di tempat gua kerja berdekatan dengan Carrefour, itu banyak banget stok yang habis 2 minggu yang lalu loh. 2 minggu yang lalu keadaannya banyak banget stok yang habis. Orang-orang berburu. Waktu itu posisinya baru 3 orang yang terinfeksi, orang Depok yang terinfeksi positif corona. Itu di Carrefour udah banyak banget stok beras yang kosong, stok Indomie yang akhirnya harus diborong bertumpuk-tumpuk kardus. Itu buat banget, itu membuat banyak orang miris sih. Dan akhirnya terjadilah kesenjangan sosial di sini gitu kan. Ya si kaya santai-santai aja, tapi bagaimana dengan si miskin ini yang untuk makan hari ini pun mereka berpikir 1000 kali untuk kerja keras dapetin uang hari ini untuk beli 1 liter beras. Itu sih yang buat gue hari ini banyak-banyak bersyukur. Dan makan 2 nasi bungkus warteg pun hari ini gue bener-bener kayak mikir gitu, di luar sana gimana saudara-saudara gue yang gak makan, di luar sana gimana saudara-saudara gue yang harus diem di rumah nahan lapar karena gak punya uang, karena keluar pun takut kena corona. Gimana saudara-saudara gue yang memaksakan untuk keluar rumah demi mencukupi kebutuhan keluarganya, demi perut anak-anak yang kelaparan. Mereka harus tetap kerja, cari uang. Abang-abang Gojek yang ada di luar sana, orang-orang yang menyediakan jasa untuk kita juga, mereka masih harus berjibaku dengan keadaan yang tidak menentu ini gitu. Dengan ya kita nggak tahu musuh kita ini nggak ada gitu, nggak ada wujudnya, nggak nyata. Si virus corona itu nggak bisa kita deteksi. Ya semoga saja sih kita berdoa untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita di luar sana yang masih harus tetap bekerja di luar demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Itu suatu perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Pasti Allah, pasti Tuhan akan memberikan jalan juga perlindungan untuk kita semua, untuk saudara-saudara kita semua. Pasti, itu pasti sih. Gue merinding banget. Ya, semoga kita serahkanlah, kita percaya kepada pemerintah. Pasti mereka akan sudah memikirkan jalan keluarnya. Pasti mereka sudah memikirkan kita ke depannya seperti apa. Terus saudara-saudara kita si miskin ini yang di luar sana, termasuk gua mungkin yang yang gak terlalu berkecukupan, pemerintah sudah memikirkan jalan keluarnya. Itu saja kita berikan positif. Kita berikan feedback yang positif juga untuk pemerintah. Kita berikan husnuzonan kita kepada pemerintah bahwa pemerintah akan memberikan jalan terbaik untuk kita semua. Itu aja sih yang mau gue share. Kalau ngelihat korbannya makin banyak, yang sembuhnya juga banyak peluang, sudah di angka 59 orang, dan semoga semakin bertambah dan semakin berkurang yang terinfeksinya di hari ini, hari besok, dan seterusnya. Semoga bulan depan pun saat kita melaksanakan puasa Ramadan, kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, dan kita bisa mudik. Pada akhirnya kita bisa bertemu dengan keluarga kita di hari Lebaran nanti dengan keadaan aman dan tidak ada gangguan ataupun paksaan untuk tidak pulang kampung pastinya. Karena banyak banget orang-orang yang sedang rindu dengan keluarganya di sana. Mereka-mereka yang harus tetap stay di sini selama hampir 1 bulan
tidak ada aktivitas pekerjaan sama sekali, mereka akan melindungi keluarganya karena mereka pun di sini memikirkan kesehatan dan keamanan keluarga di rumah. Itu aja sih yang gue mau share hari ini. Semoga pasti pemerintah sudah memikirkan jalan keluarnya seperti apa. Pemerintah sudah memikirkan nasib kita ke depannya seperti apa. Kita positive thinking saja. Dan tidak ada lagi kesenjangan sosial antara si miskin yang memikirkan harus makan apa saat di rumah dan si kaya yang santai-santai saja karena sudah mengumpulkan banyak makanan di rumah untuk tetap stay at home selama 30 hari. Gitu aja mungkin yang bisa gue share malam ini. Karena malam ini gue mau ada live session juga sama sahabat gue. Nanti mungkin gue akan beralih ke Instagram, kita lanjut live session di sana. Dan mungkin video ini akan gue upload kan pasti besok pagi. Semoga untuk kalian semua yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dan kalian pun yang baru mampir di video, untuk kalian pun yang baru mampir di channel YouTube gue ini, selamat datang. Semoga kalian bisa ngambil manfaatnya, bisa dapat feedback yang positif, bisa dapat vibe yang positif dari video gue ini. Dan jangan lupa subscribe pastinya untuk dukung gue, untuk support gue agar semangat terus bikin video ya, walaupun cuma ngoceh-ngoceh doang, tapi seenggaknya gue turut serta membangun semangat positif untuk kita semua. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan malam ini. Selamat beristirahat, tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap update terus, dan berpositif thinking, berpikiran positif bahwa kita akan tetap sehat dan akan terjaga. Itu aja. Gue Ilham Nujur Rahman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu. Bye.